Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom. Yang saya hormati Pak Moderator, Pak Andreas, Ibu Kirana, rekan-rekan semuanya, teman-teman saya di sini, Prof. Laksono. Langsung saja saya ingin sampaikan bahwa saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini, karena ini penting untuk kami sampaikan juga untuk sharing pada teman-teman semuanya, khususnya di Papua. Kebetulan selain menjabat sebagai staf ahli menteri Kesehatan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan dan desentralisasi, saya diberi amanah sebagai ketua tim pelaksana percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dalam bidang kesehatan. Sudah tahun ke-7 saya ditugasi itu, harusnya sudah orang lain nih harusnya ya, lamaan itu ya. Baik Bapak sekalian, 6 slide saya yang pertama rupanya sudah disampaikan oleh Kirana, jadi kita langsung slide ke-7 saja. Terus, ini sajalah isu-isu yang terjadi di Papua. Bapak sekalian, kita bicara mengenai sistem pelayanan kesehatan atau sistem kesehatan di Papua, sebagaimana permintaannya adalah kebijakan pengiriman tenaga kesehatan dokter spesialis ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Tetapi ada baiknya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian memahami dulu situasi bagaimana pelayanan kesehatan, situasi pembangunan kesehatan di Papua dan Papua Barat atau kita sebut Tanah Papua. Kalau untuk Tanah Papua, untuk Provinsi Papua, isu yang sangat menghangat sekarang adalah belum ditetapkannya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua sampai hari ini, sejak November tahun lalu. Sehingga akhir tahun yang lalu kami punya masalah betul dengan bagaimana tenaga kesehatan yang mau dikirim ke sana, bagaimana residen, bagaimana stuck sampai hari ini. Saya berharap terus ini segera ditetapkannya. Saya sudah tahu calonnya, tapi kok nggak diangkat-angkat juga ya. Mudah-mudahan minggu depan dilantik. Lalu isu yang lain, Bapak Ibu sekalian, di Papua itu ada unit percepatan pembangunan kesehatan Papua. Ini suatu unit bentukan Gubernur Pak Lukas NMB yang tujuannya adalah untuk sebenarnya untuk bagaimana pembangunan kesehatan di Papua. Namun perlu saya sampaikan bahwa seperti ada duplikasi antara Dinas Kesehatan dengan UP4B ini, UP2KP. Kemudian pendapat yang lain, ini sampaikan Bapak Ibu sekalian, nomor 3, Undang-Undang tentang Otsus dinilai gagal. Dan begitu banyak temuan BPK di Papua dan Papua Barat mengenai keuangan. Sudah ya? Adik Tommy yang di sini, Dek Tommy itu dari Rumah Sakit Dok 2, berdiri Dek. Ini tepuk tangan dong untuk topik yang kita bicarakan ini. Ya, beliau residen syaraf, bedah syaraf di sini. Saya sangat khawatir, Bapak Ibu sekalian, dan ini sudahlah kalau yang namanya ada temuan BPK itu siapapun juga, bupati, kepala dinas, mungkin kepala rumah sakit sudah tidak nyenyak tidurnya itu. Mudah-mudahan masalah pengiriman residen masih itu dipikir, tapi itu mengganggu sekali. Yang nomor 4, belum jelasnya dana otsus untuk kesehatan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andreas bahwa memang cukup besar anggaran otonomi khusus, tetapi ini nggak jelas ini, yang katanya untuk provinsi 20%, kabupaten kota 80%, tapi pembagiannya seperti apa kami belum. Jadi bagaimana nanti pengiriman residen, apakah sementara ditopang dari Kementerian Kesehatan, tapi nanti kelestariannya siapa yang akan membiayai? Ini masih belum jelas. Yang kelima, masalah keamanan, antara lain di Kabupaten Puncak Jaya. Keamanan ini sangat penting diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, karena apa? Saya cerita saja di sini ya, walaupun di streaming tidak apa-apa, bahwa ada distrust kepada tenaga kesehatan di salah satu kabupaten, di mana ada satu ambulans yang ditembak oleh saudara-saudara kita yang di sebelah sana. Sehingga ada korban 2 tenaga kesehatan. Itu ambulans itu, mobil putih. Karena pernah ambulans itu tahun 2000 disalahgunakan, diisi oleh bukan orang tenaga kesehatan. Paham ya? Saya tidak teruskanlah hal ini, tapi sehingga terjadi distrust. Sehingga orang pakai baju putih di kabupaten tertentu itu sudah nggak berani lagi, daripada salah sasaran, nah sudah lebih baik nggak usah berangkat. Kemudian masalah yang lain, masih ada terjadi dialog berbagai elemen masyarakat dengan Majelis Rakyat Papua, dengan Jaringan Damai Papua. Bapak-Ibu sekalian,
Ini mempengaruhi betul situasi kondisi politik kita. Saya kebetulan beberapa kali rapat, kebetulan di Jogja, dan saya berbahagia karena Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 termasuk salah satu pemerakarsa dari antara pemerintah Jakarta dengan Papua. Ini cukup sensitif dan berbagai seminar diadakan untuk ini. Ya, kesehatan ini salah satu ekses saja Pak yang terjadi sekarang ini ya, tapi sebenarnya yang terjadi politiknya tinggi sekali. Berikutnya adalah TOP, daerah otonom baru. Di bawah itu ada Papua Barat sekarang ada 11 kabupaten dan di Papua 31 kabupaten kota. Akan ada lagi 30 kabupaten baru. Pada Kabupaten Maibrat saja ya, yang penduduknya hanya sekitar mungkin hanya 90.000 itu mau dipecah lagi jadi 3. Jadi satu kabupaten, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ini. Terusnya ya, seperti ini. Pegunungan Arfak di Papua Barat. Itu pemekarannya tahun lalu, tahun 2013 November. Penduduknya hanya 33.000. Kecamatannya ada 10. Yang punya puskesmas hanya 5. Dokter umumnya itu 2 dan 28 tenaga kesehatan lainnya, maaf itu lainnya. Ini mau mendirikan rumah sakit, Pak. Uangnya ada. Nah, jadi di sana betul ada uang, tapi mau diapakan uang ini? Jadi bingung. Saya mau cerita saja nih. Mau membuat rumah sakit, memang seperti itu kecenderungannya. Ada rumah sakit Sorong Selatan, Sorong, yang mangkrak, Pak. Besar sekali itu, ratusan miliar. Sudah jadi, sudah ada AC-nya semuanya ada, tapi tidak ada tenaganya. Dan sekarang bupatinya bermasalah. Kepala rumah sakitnya nggak tahu lah, yang lama. Dia nggak mau pindah sebelum itu jelas. Jadi penduduk atau saudara-saudara kita dari Papua tuh tiap hari lewat rumah sakit itu, tapi cuma nonton saja. Lewat ke rumah sakit yang lama, karena yang baru ini belum bisa dipakai apa-apa. Lalu dalam tahun 2014 ini sudah kemudian 3 atau 4 bupati ya, itu datang ke kamar kami di Jakarta. Karena kamar saya itu udah seperti markasnya teman-teman dari Papua, Bu. Jadi kalau Bu Menteri mau menerima bupati itu biasanya Pak Bambang sajalah untuk Papua. Jadi, nah bupati itu sering datang, tapi yang dibawa bukan kepala dinasnya, tetapi yang dibawa adalah calon pemborongnya. Jadi pernah ada paper, waduh tebal-tebal sekali loh. Ini akhirnya saya temui dengan Pak Direktur Pak Hairul, Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan yang ngurusi rumah sakit. Pak Bupati mau mendirikan rumah sakit, ini mau di Papua atau mau di Brunei? Di Singapura sih, bagus sekali Pak. Dan kasihan Pak Bupati nggak tahu Pak. Dia kisah, wah saya pengen rumah sakit yang bagus seperti ini. Tapi dia baru ingat bahwa penduduknya hanya 33.000 atau ini, bukan 33.000 ya, dia agak banyak, hanya 100.000 Pak. 100.000, uangnya banyak, terus dia nggak mikir lagi bagaimana pola penyakitnya, bagaimana ketersediaan tenaganya, pembiayaan, dan nggak mikir. Pokoknya saya punya uang mau saya bangun. Tenaga dari mana? Ya nantilah, pokoknya bangunannya ada dulu. Ini terjadi betul. Sekali lagi terjadi betul Pak. Dan sudah ada 4 rumah sakit yang mangkrak, Sorong Selatan, Bovendigul itu rumah sakitnya besar sekali. Tapi pasiennya hanya 3, itu pun tentara. Penduduk setempat nggak tahu kemana berobatnya. Nah, Bapak sekalian, kita bicara tentang pengiriman residen, tapi sebenarnya kita harus tahu sesungguhnya dalam pemikiran atau pemahaman beberapa kepala dinas dan bupati itu rumah sakit itu orang untuk sehat, tapi dia tidak memikirkan pelayanan kesehatan dasarnya. Padahal kita dalam sistem kesehatan, mungkin slide berikutnya nanti ada terus slide, mungkin masalah dulu ya. Pembangunan kesehatan yang mangkrak, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini salah satunya rumah sakit besar-besar tapi kosong, kecenderungan pembangunan rumah sakit, bagaimana pelayanan kesehatan dasarnya. Banyak puskesmas masih belum ada dokter umumnya. Perawat bidan ada, tapi kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak. Jadi sebenarnya inilah yang menyebabkan, Bapak sekalian, pelayanan kesehatan, ada rasa, ini sekarang saya bicara sedikit politis ya, rasa merasa bukan orang Indonesia yang dialami saudara-saudara kita di Papua, terutama di Pegunungan Tengah. Kami sudah Indonesia, sudah merdeka. Indonesia berapa? Indonesia itu 69 tahun ini ya, 69 tahun. Kalau Papua dinyatakan masuk ke Indonesia itu 1 Mei 63, jadi sudah 51 tahun kurang lebih ya.
Nah, tapi kami belum merasa merdeka karena belum ada pelayanan kesehatan yang masuk ke tempat kami misalnya. Dulu zaman Belanda ada, tapi di ibu kota saja, dan sekarang kami merasakan seperti ini. Jadi sebenarnya kita bicara tentang pengiriman residen, tetapi sejujurnya pelayanan kesehatan dasar itu harus dibangun. Problemnya adalah, nanti ada problem lagi, yaitu selain kepala dinas kesehatan provinsi belum dibentuk atau belum ada, kepala dinas kesehatan, Bapak Ibu sekalian, itu juga yang bukan dari kalangan kesehatan. Itu adalah tim sukses dari Pak Bupati. Tahulah hal itu ya. Jadi nggak ngerti. Kami berkali-kali ngundang ke Jakarta pun beberapa kepala dinas kesehatan, enggak usah lah, yang berangkat yang lain sajalah. Kepala dinasnya di tempat. Jadi informasi-informasi tentang pembangunan kesehatan sendiri yang harus mereka sampaikan kepada pusat, itu kadang tidak sampai karena ya memang kepala dinasnya maaf deh Tommy ya, ini kejadian betul ini. Nah itu. Berikutnya, ada perlombaan memikat dokter spesialis. Masing-masing jor-joran untuk menawarkan siapa yang mau ke sana. Ada salah satu kabupaten itu misalnya semua dokter 4 spesialis dasar itu dibayar 35 juta per bulan ya. Ya itu saja ya, itu tambah gajinya itu ya. Tapi itu juga belum tentu dimaui. Sebentar, 35 juta per bulan itu banyak apa sedikit ya? Saya tidak tahu ya. Relatif ya. Kalau untuk Pak Agung Setiaso sedikit itu. Tapi kalau untuk yang lain menurut saya untuk dokter baru cukuplah. Tetapi Bapak sekalian, seperti disampaikan oleh Pak Andreas, masalahnya bukan itu. Di sana masalah listrik itu tidak 24 jam di kabupaten tersebut, air bersih tidak ada, sinyal tidak ada. Sehingga walaupun dibayar segitu, tapi nganggur gimana? Masa yang nggak ya biasa dokter nggak operasi gitu ya tangannya bisa kontraktur, nggak kaku gitu ya karena adanya cuman pekerjaan yang lain yang bukan sesuai profesinya. Sarana transport belum menjanjikan. Oke, terus mungkin terus saja ini dilewati saja Bapak sekalian tadi masalah-masalahnya. Ini adalah pengembangan rumah sakit rujukan regional untuk Papua. Untuk Papua sudah dikembangkan rencana untuk dikembangkan rumah sakit regional, tetapi ini belum jalan ya. Sekali lagi kepala dinas kesehatan belum ada Pak. Terus ini pengembangan rumah sakit di sana ada 2012 sudah dibangun itu. Tapi sekali lagi yang saya sebut 2012 Sarmi, Parupen, Tolikara, Puncak ini rumah sakitnya belum jadi karena ada permasalahan dan pembangunannya Pak, masalah tanah, masalah pemborong lari dan lain-lain, sehingga itu belum berdiri. Yang 2013 itu belum berdiri, padahal uangnya sudah ada. Terus di sana ada ini yang akan dibangun 2014, ada 6 rumah sakit, Nduga, Jalimu, Dukia, Mambarau, Tengah, tapi mungkin baru 3 tahun lagi baru jadi. Dan terakhir itu ada rumah sakit di DIY. Kalau di sini DIY, di sana juga ada DIY, itu ada. Terus, nah sementara mengatasi tidak adanya dokter spesialis ini, di sana menggunakan ini fasilitas dokter plus. Tapi ini juga legitimasinya nggak jelas ya. Jadi kita tidak akan teruskan di sana. Terus, Papua Barat bersama yang ingin saya ceritakan Bapak Ibu sekalian, di Papua Barat itu ada rumah sakit yang residen dari Puskesmas Sanggeng, Dr. Rivaldi ya, Opskin. Hadir nggak di sini? Tadi saya sudah beritahu di Opskin, dia akan dari Gajah Mada juga, dia sekolah Opskin dan insya Allah nanti kembali ke sana. Terus dukungan khusus. 5 slide terakhir ini apa yang dilakukan Kementerian Kesehatan, tetapi kita juga melakukan flying healthcare Pak, seperti yang disampaikan tadi. Cuma Bapak Ibu sekalian, uangnya sudah ada. Katakan tahun 2013 kemarin kami mempunyai uang 10 miliar untuk melaksanakan dokter terbang ini. Uangnya sudah ada, juklaknya sudah ada, tinggal melaksanakan. Tapi karena tidak ada kepemimpinan di provinsi, uang itu balik Pak, nggak dipakai. Terus saya rasa yang penting ini saja, rencana adalah penguatan sistem kesehatan daerah, pelayanan kesehatan dasarnya harus dikuatkan, pelayanan kesehatan rujukan ya mengikuti seperti itu, dan ada sepatu yang memang harus disiapkan, sarana, prasarana, alat kesehatan dan obat, tenaga kesehatan dan uang. Terus ini uangnya banyak Pak di sana, kumulatif saja 10 tahun ini rata-rata setahunnya 3 triliun itu untuk provinsi Papua, dan mungkin 500 miliar untuk Papua Barat. Tapi intinya dana ini tidak jelas, dan ini harusnya Kementerian Jajaran Kesehatan mendapat anggaran 15% dari itu. Terus tinggal 2 slide. Saya tetap merekomendasikan adanya
sistem kesehatan daerah yang benar, Pak, yang benar. Nah, selain dari mungkin rekomendasi saya ini sebenarnya lebih banyak pada Pemda, terus mungkin saya rasa yang penting di sini untuk penyiapan untuk CKN ini sudah selesai ya waktunya. Terus satu lagi peranan gubernur, Bapak Ibu sekalian. Gubernur di sana menurut PP 24 2011 wajib mengingatkan pada bupati dan wali kota untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mendirikan fasilitas kesehatan yang baik. Tetapi tidak hanya di Papua, mungkin juga di Jawa ya, bahwa sepertinya gubernur itu tidak begitu dianggap oleh bupatinya itu. Nah, yang repot kita Pak, kita kan kalau masuk ke suatu daerah itu tergantung bagaimana anggaran jajaran kesehatannya. Terus satu lagi, saya mohon masukannya saja, lebih banyak masukannya, dan kita rasanya saya dengan Bu Kirana dari pusat, intinya mohon masukannya. Nanti tanggal 17 sampai 24 akan raker Kesda wilayah Indonesia Timur di Manado, Pak. Justru saya ingin mengharapkan masukan dari teman-teman di sini, dari kita semuanya, untuk saya bawa ke jajaran itu. Nanti yang diundang adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten seluruh Papua, Papua Barat, Maluku Utara, kemudian NTT, mana lagi Bu ya? Satu lagi, ada pokoknya wilayah Indonesia Timur. Nah, kita bicarakanlah bagaimana mengisi daerah-daerah tersebut. Saya rasa terima kasih. Slide terakhir. Udah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus untuk Dr. Bambang.